Selamat datang di perkuliahan online Algorithm and Complexity. Materi bahasan kita adalah tentang tree. Ini topiknya, tree, binary tree, traversal of tree, template method pattern, dan data structure for tree. Tree atau pohon ini merepresentasikan suatu hierarki bertingkat, seperti organisasi, struktur dari perusahaan, di mana di dalamnya terdapat departemen-departemen dan di dalam departemen ada lagi bagian-bagian seperti itu. Contohnya lain adalah daftar isi ya, daftar isi buku. Seperti ini digambarkannya hierarkinya, mulai dari judul buku, lalu bab-babnya, kemudian di setiap bab ada lagi subbab yang membentuk hierarki bertingkat mirip struktur pohon. Contoh lainnya adalah pada Unix atau Windows DOS file system, di mana dimulai dari root, kemudian ada folder-folder dan subfolder yang membentuk struktur tree. Beberapa terminologi pada tree yang harus diketahui. Yang pertama adalah root, yaitu adalah node yang pertama kali diciptakan pada tree. Di sini A adalah node. Selain itu ada istilah parent, di mana parent ini adalah node yang merupakan suksesor ya, orang tua dari node lain. Node ini bisa melahirkan node-node anak, maka disebut parent. Pada contoh tree di sini parent adalah B dan C, B parent dari D dan E, C parent dari C, dari F, G, dan H, A adalah parent dari B dan C. Lalu ada istilah sibling. Sibling ini adalah node-node yang terletak pada satu level yang sama. Contohnya di sini adalah C, sibling dari B, karena berada di satu ketinggian, satu level yang sama. Selanjutnya ada, selain parent, ada istilah children ya, atau child, di mana C dan B ini anak dari A, D dan E anak dari B ya, child dari B. Itu istilah-istilah yang sering atau spesifik digunakan pada tree. Kemudian ada istilah external nodes atau disebut juga leaves. External node ini adalah node yang paling akhir pada suatu tree ya, kedalamannya paling terakhir di satu level yang sama. Di sini contohnya D, E, F, G, dan I ya, ini H. I adalah external node atau kita sebut leaves, daun ya. Kemudian ada internal nodes, ini adalah node-node selain external node. Di sini A, B, C, H adalah internal node. Kemudian karakteristik dari tree menggunakan istilah depth atau level ya. Depth atau level di sini adalah tingkat ketinggian yang dimulai dari 0. Jadi A ini terletak di level 0, B, C di level 1, D, E, F, G, H ini di level 2, dan terakhir I ada di level 3. Kemudian ada height. Height ini adalah ketinggian tree ya. Height dari tree ini adalah 3 karena level terakhirnya 3. Dan degree, istilah degree adalah banyaknya node anak, ya, child node dari suatu node. B memiliki degree 2 karena ada 2 node ya. C memiliki degree 3 karena node anaknya ada 3, dan seterusnya. Lalu binary tree ini merupakan jenis khusus dari tree ya. Ada istilah ordered tree di mana child dari setiap node berurutan besarnya ya, nilainya. Binary tree merupakan ordered tree dengan internal node degree 2. Jadi setiap node hanya memiliki anak maksimum 2, degree-nya 2. Lalu binary tree ini bisa didefinisikan secara rekursif ya. Rekursif artinya ya pemanggilan suatu fungsi di dalam dirinya sendiri, karena suatu tree sebenarnya terdiri dari subtree juga mengandung subtree dan sebagainya. Binary tree ditandai dengan external node atau internal node, termasuk root yang memiliki 2 binary tree atau 2 node. 2 node tersebut adalah left subtree dan right subtree, kita makannya.
Ini contoh dari binary tree ya, karena setiap node selain external node atau leaf memiliki 2 child. Contoh dari binary tree digunakan pada arithmetic expression. Misalnya ekspresi aritmatikanya seperti ini. Nah, ini adalah penggambaran binary tree-nya. Binary tree adalah struktur data tree-nya. Nanti bagaimana bisa mengekspresikan ini itu tergantung pada traversal atau penelusurannya, urutan penelusurannya. Ini contoh binary tree ya, setiap node memiliki anak 2. River, di contoh ini kan setiap sungai ini cabangnya ada 2. Itulah binary. Berikutnya di sini jumlah external nodes, ya ketinggiannya adalah yaitu dari internal node tambah 1 levelnya. Internal node yang terakhir ditambah 1. Ini properti-properti lain, properti contohnya jumlah node pada suatu level I, maka jumlah banyaknya node-nya adalah 2 pangkat I. Contohnya di level 0, maka jumlah node-nya 2 pangkat 0 atau 1, yaitu root. Di level 1, jumlah node-nya 2 pangkat 1 ada 2. Dan seterusnya ya, ini sampai level 3 ya. Untuk menghitung height, seperti ini ya, menggunakan log. Berapa ketinggian itu log dari external nodes-nya. Log basis 2 ya. Di sini misalnya ada 16 node-nya, maka log 16 basis 2 itu ada 4, ketinggiannya 4. Dan seterusnya. The tree ADT, abstract data type dari tree. Di sini tree diimplementasikan dengan struktur data ya. Yang diperhatikan adalah posisi, ya, posisinya. Untuk menandai node ini ada di mana, anak kirinya siapa, anak kanannya, dan seperti itu keberadaannya di dalam tree, hierarkinya di dalam suatu tree. Kemudian ada container method, ada beberapa ya. Hal di sini ada generic container method. Generic container method diantaranya size, yang akan method ini mereturn ukuran atau banyaknya node pada tree. Is empty, method ini untuk memeriksa apakah tree ada isi atau kosong, tidak ada node. Elements, ya ini untuk pencarian elemen ya, elemen dari ya, node. New container, untuk menyiapkan node baru. Kemudian positional container method, metode-metode yang berhubungan dengan posisi, ada position, untuk mengetahui posisi di mana, replace, untuk menukar ya, position dengan suatu tree, lalu swap, ini juga untuk menukar. Kalau replace di sini bedanya kita akan ganti ya nilai P dengan E, sedangkan swap P dan Q ini menukar letaknya. Lalu query method adalah isRoot. IsRoot P ini memeriksa apakah node P ini adalah root. IsExternal P adalah memeriksa apakah argumen P ini internal node. Dan external P adalah untuk memeriksa apakah argumen P ini adalah external node. Selanjutnya aksesor method. Aksesor ini adalah parent ya, parent dan ke atas gitu, parent dan lainnya. Seperti itu, hubungan hierarki. Ada root untuk set root, parent P returnnya adalah parent dari P, children P returnnya adalah children dari P, dan sibling. Sibling ini saudara ya. Seperti itu. Itu kaitannya implementasi data structure tree. Selanjutnya di sini aksesor method contohnya adalah bisa kita perluas ya menjadi left child, right child, sibling. Kemudian untuk update method ada expand external, remove above external, dan lain-lain ya. Jadi hierarki pada positional containers itu seperti ini. Container ada yang berhubungan dengan posisional, ada yang expectable. Metode-metode yang bisa dijalankan pada suatu struktur data tree. Selanjutnya traversing tree, ini adalah penelusuran. Kalau tree itu adalah struktur data gitu aja, sebagai analoginya array. Array kita punya array, tapi kita mau tampilkan dari depan ke belakang, dari belakang ke depan, atau apapun itu tergantung fungsi atau metode displaynya kan. Nah di sini traversing pada tree atau traversal ya, inilah yang menentukan hasil apa yang di display dari suatu struktur data tree. Ada beberapa
algoritma traversal ya. Ada 4 sebenarnya. Pre-order, in-order, post-order, dan level order. Ini tree yang sama, kalau urutan traversalnya beda-beda, hasilnya akan beda-beda pula. Kita lihat yang pertama pre-order. Pre-order ini dia akan, namanya pre-order dia akan visit atau display dulu suatu node, baru dia akan berjalan secara rekursif lagi. Ke anak kiri, lalu anak kanan. Ya, jadi dia akan cetak dulu, lalu kiri, kanan. Seperti itu urutan traversal atau penelusurannya dengan teknik pre-order. Contohnya, ini ya, ada sebuah tree, pemanfaatannya untuk membaca dokumen dari awal sampai akhir. Karena traversalnya tree ini akan cetak dulu ya setiap ketemu node. Jadi dia urutannya akan paper, baru dia kalau dia jalan ke kiri ya, baru ke kanan. Ketika ke kiri kan ketemu subtree ini dia cetak lagi ya. Jadi paper, title, tidak ada anak lagi dia cetak ini. Abstract, bab 1. Nah ini masih ada anak kiri kanannya ya, dia akan ke sini. 1.1, 1.2, tidak ada baru dia ke sini. 2, 2.1, 2.2, 2.3, lalu ke sini ya. 3, 3.1, 3.2 reference. Inilah pre-order. Biasanya untuk pembacaan dokumen ya. Karena hasil outputnya seperti itu urut. Selanjutnya post order. Lawannya pre-order ya. Kalau pre-order dia akan cetak dulu, baru telusuri kiri kanan. Sedangkan post order dia akan ke kiri dulu, ke kanan, baru dia terakhir akan mencetak. Jadi dia tidak langsung cetak, tapi telusuri dulu. Ya, di sini kan dia telusuri kiri, kanan, baru dia secara rekursif kan, baru dia cetak. Itu perbedaannya. Jadi di sini contohnya dia akan kiri, kanan, cetak. Nah ya, kalau tidak ada kan kiri, kanan, cetak. Maka dia akan mulai dari grade, kemudian dia jalan lagi ke sini. Ini ya, HW1, HW2, HW3. Dia akan telusuri lagi ya. Dia cetak ke sini. PR1, PR2, PR3. Nah, baru dia, saya ulangi, dia akan mulai dari grade, HW1, HW2, HW3, homework. Lalu dia ke sini PR1, PR2, PR3, program. Lalu dia cetak ini ya, CS016, dia jalan lagi ke sini, buy low, sell high, paper. Market, demo, project, grade, CS252, baru terakhir user. Seperti itu urutan penelusurannya. Selanjutnya di sini evaluasi ekspresi aritmatika. Nah, itulah spesialisasi dari post order traversal untuk mengevaluasi suatu ekspresi. Ya, menggunakan penelusuran post order atau post order traversal. Ya, jadi dia akan melakukan ini ya. Misalkan ini adalah operator yang disimpan di suatu tree. X itu adalah left child, Y right child, baru dia return operasi. Ini post order nih. Operasi atau cetaknya atau menjalankan operasi apapun di akhir. Dia telusuri kiri kanan dulu baru operasi. Ya contoh ya di sini dia akan kiri kanan dulu jadi hasilnya akan 3 1 dioperasikan. 3 plus 1 gitu ya. Kemudian tadi hasil 3 plus 1 yang sudah dioperasikan kan disimpan di sini ya. Misalkan kita sebut aja dia A. Maka dia A3 dioperasikan kali. Selanjutnya dia akan ke sini ya. 9 dengan 5 minus, hasilnya akan dioperasikan dengan 2 ditambah. Lalu tadi hasil terakhir ini akan dioperasikan bagi ini. Demikian seterusnya ya. Ini dulu dioperasikan. Ini dioperasikan dengan hasilnya ini. Hasil ini dioperasikan dengan ini. Lalu terakhir ini operasinya. Jadi post order ini cocok untuk evaluasi arithmetic expression. Selanjutnya, yang ketiga adalah in order. In order traversal, di mana in order di tengah ya. In order dia di tengah, dia akan kunjungi dulu anak kiri, lalu cetak, visit atau lakukan operasi, baru dia ke kanan. Bedanya sama pre, tadi pre cetak dulu di awal, kalau post cetaknya di akhir. Kalau ini adalah ke kiri dulu, lalu cetak, baru dia ke kanan. Contohnya untuk printing ya. Kalau tadi post order untuk mengevaluasi, kalau ini adalah mencetak.
ekspresi aritmetik. Penggunaannya in order traversal. Print tanda kurung buka sebelum traversal left subtree. Print kurung tutup setelah traversing right subtree ya. Jadi di sini dia akan mulai kiri cetak kanan ya, kiri. Nah, ini paling kiri. Cetak kanan. Sebelum kiri ini cetak ya terus ya. Di sini 3 gitu kan. Kali. Nah, dia akan terusuri lagi nih di sini. Nah, ketemu anak kiri tutup kurung lagi nih. 1 gitu kan. Ketemu plus. Nah, di sini ketemu anak kiri lagi kan. Nah, dia akan 4 gitu. Kalau ketemu anak kiri kan berikan print kurung buka ya. Nah, lalu di sini dioperasikan. Kiri cetak kanan, makanya 4 plus 6. Nah, ketemu anak kanan dia tutup kurung. Ketemu anak kanan tutup kurung. Ketemu anak kanan tutup kurung. Dan seterusnya. Bisa dilanjutkan. Euler-Tur traversal. Jadi secara general untuk binary tree, Euler-Tur ini menggunakan traversal pre-order, in-order, dan cross-order. Ya, special case. Terus juga walk around tree dan visit setiap node 3 kali ya. Kiri, kanan, kiri, tengah, kanan. Bisa kita lihat ya, seperti ini. Penelusurannya ya 3 tambah 1 kali 3 dibagi 9 bagi 5 tambah 2 ke sini lagi. Ini penelusuran Euler. 3 kali 7 ini 4 tambah 6. Kapan kurungnya ya? Tadi ketika ketemu anak kiri, kurung buka. Ketemu anak kanan, kurung tutup. Seperti in order. Penelusuran in order tadi. Selanjutnya template method pattern. Ini adalah sebuah mekanisme komputasi yang bisa digunakan untuk redefining certain shape. Intinya dia menggunakan kelas yang ada protected metodenya ya. Metode itu bisa digunakan oleh subkelasnya. Jadi contohnya di sini binary tree traversal sebagai abstract class, lalu ada protected binary tree dan object traverse node. Nah, protected traverse node ini di dalam traversal bisa digunakan ya. Itu adalah template method pattern. Yang dimaksud ya penggunaan kembali dalam struktur kelas metode-metode yang bersifat protected bisa digunakan oleh subkelasnya. Selanjutnya di sini specializing generic binary tree traversal untuk printing arithmetic expression. Nah, di sini bisa digunakan ya. Public class print expression traversal, extend binary tree traversal. Nah, di sini ada extend ya. Ini berarti adalah subclass dari binary tree traversal tadi. Jadi di sini kita bisa pakai fungsi-fungsinya yang protected ya. Contohnya external, left, below, dan right. Bisa dipanggil. Itu untuk implementasi ADT-nya, Abstract Data Type dari tree. Ini struktur data untuk link, menggunakan linked list ya di sini untuk binary tree. Jadi di sini linked listnya diasumsikan double linked list, memiliki 2 pointer ya, kiri kanan. Kemudian di sini adalah letak dari datanya ya, ini data. Kemudian ada pointer ke atas ini tapi tidak pointer ke atas ya. Jadi ada 3 pointer, maaf, kiri, kanan, dan below ini atas. Hubungannya begini, double linked list ya, di mana kiri akan menunjuk pointer kiri suatu node akan menunjuk ke anak kiri left child, pointer kanan menunjuk ke right child, pointer atasnya kalau dia root ke 0 ya. Kalau dia letaknya di sebagai anak dia akan tunjuk ke parentnya, pointer atasnya ini. Ya, pointer anak kiri, anak kanan, parent. Anak kiri, anak kanan, parent. Kalau tidak punya parent ke 0, kalau tidak punya anak ya juga ke 0. Nah, seperti itu hubungannya. Ini data ya, di sini data. Pointernya 3, ini isinya data. Data-data ini ya bisa diisi apa, tergantung kebutuhannya, tergantung tipe datanya. Selanjutnya adalah representasi general tree. Kita ingin merubah dari suatu tree, sembarang tree ya, menjadi binary tree yang merepresentasikan tree T ini. Ini kan bukan binary tree ya, karena A memiliki 3 child.
Kalau kita ingin ubah ke binary tree, apa kelebihannya binary tree? Banyak operasi-operasi ya, metode-metode diimplementasikan untuk binary tree karena dia order dan lain-lain. Strateginya, nah ini berubah menjadi ini. Bagaimana strateginya? Kita akan lihat ketentuannya adalah anak kiri dari suatu node menjadi anak kiri ya di binary tree. Anak kanan dari suatu tree menjadi anak kanan dari binary tree yang baru. Ya, jadi seperti ini kita lihat aja subtree-nya ya. Perubahannya dari A, B, C yang tadinya sibling, C ini menjadi anak kanannya B. Ini jadi A, B, C begini. Seperti itu. Nanti kita lihat lagi. B kan ini subtree-nya B. B punya anak kiri. Menjadi anak kiri dan F menjadi anak kanan dari E. Seperti itu ya. Ini ketentuannya, konversi dari tree biasa ke binary tree. Anak pertama menjadi anak kiri, anak kedua menjadi cucu kanan, anak ketiga menjadi cicit kanan, dan seterusnya. Bisa dilihat ya, ini konversinya. Kita pandang aja suatu subtree, misalnya ini ya, yang punya 3 anak. C, ya. C anak kirinya G, H itu adalah anak kanan dari G, dan J adalah anak kanan dari H. Nah ini perubahannya. Kita pandang per subtree ini secara rekursif aja. Dan konsisten yang lainnya juga seperti itu. Maka terbentuklah binary tree yang seperti ini. Demikian penjelasan tentang materi tree. Terima kasih.